Pelawak Sri Mulat Nunung, namanya menjadi pembicaraan lagi akhir-akhir ini karena mengalami krisis ekonomi, sampai harus menjual semua asetnya dan terpaksa tinggal di kamar kos bersama sang suami yang setia menemani. Pemilik nama asli Tri Retno Prayudati ini diketahui merupakan komedian senior yang berasal dari grup lawak senior Sri Mulat. Nunung lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada tanggal 5 April tahun 1963. Dia menganut agama Islam. Nunung merupakan ketiga dari 7 bersaudara pasangan Pranowo dan Juwarti. Di industri hiburan, nama Nunung melejit usai tampil di serial Sidul Anak Sekolahan dan berperan sebagai Nunung di tahun 1994. Sementara itu, tak diketahui pasti kapan Nunung bergabung dengan grup lawak Sri Mulat. Meski demikian, komedian senior ini menjadi satu dari sekian banyak anggota Sri Mulat yang namanya masih eksis hingga saat ini. Tentunya hal ini dipicu dari beberapa raihan bergengsi di industri hiburan. Pada 1999, Nunung sempat meraih penghargaan sebagai bintang komedi wanita terfavorit di ajang Panasonic Award. Dia juga sempat memiliki 5 buah single yang dirilis pada 1998 hingga 2014. Selain dikenal sebagai komedian dan artis peran, Nunung juga memiliki bakat di dunia presenting. Dia bahkan sempat tampil di acara sahur hingga talk show. Perlahan tapi pasti, kiprahnya mulai merambah ke layar lebar mulai dari Wakil Rakyat, Vinding Sri Mulat, Rumput Tetangga hingga Sri Mulat Hidup Memang Komedi. Termasuk menjadi narasumber cerita dari film Sri Mulat, Hil Yang Mustahil, babak pertama yang rilis di 2022. Soal percintaan, Nunung tak menemukan jalan semulus karirnya sebagai artis papan atas. Dia tercatat sudah pernah menikah 4 kali. Pernikahan pertamanya dengan Daniel Setiadi pada 1980 dan bercerai pada 1995. Dari pernikahannya itu ia dikaruniai 3 anak. Setelahnya, Nunung sempat menikah Rohani Widodo dan Wiki Hussein namun bercerai saat pernikahan mereka baru seumur jagung. Namun di Agustus tahun 2012, Nunung pun memantapkan hati untuk menikah dengan manajernya sendiri, Julian Sambiran alias Ian Sambiran dan pernikahan keduanya pun langgeng hingga saat ini. Namun, rumah tangga Nunung dan Ian pun tak luput dari cobaan. Pada Juli tahun 2019, Nunung sempat ditahan karena kasus narkoba jenis sabu di kediamannya kawasan Tebet. Hal itu yang membuat keduanya banyak menghabiskan uang untuk keperluan pemeriksaan dan rehabilitasi. Setelah bebas, cobaan pun kembali datang. Nunung divonis mengidap kanker payudara stadium awal. Dia harus menjalani operasi, kemoterapi, hingga konsultasi rutin yang juga membutuhkan banyak biaya. Nunung dan Ian akhirnya sepakat menjual seluruh asetnya di Jakarta. Dia memilih tinggal di kos-kosan, sementara anak dan cucunya pindah ke Solo. Meski kini sudah sembuh, Nunung harus menerima kenyataan bahwa kondisi ekonominya masih belum stabil. Dia juga harus menjalani operasi kedua pengangkatan alat medis dari tindakan sebelumnya. Nunung pun tengah bingung lantaran jobnya sebagai artis di Jakarta mulai sepi. Sementara dia merasa malu sudah banyak dibantu oleh rekan artis lain termasuk Raffi Ahmad hingga Deddy Corbuzier. Nunung mengaku rumahnya hanya tinggal 1 di Solo, itu pun sertifikatnya sudah dijadikan jaminan di bank. Bantuan dari teman artis pun banyak berdatangan untuk biaya pengobatan, bahkan Raffi Ahmad kabarnya ikut membantu aku dengan membukakan rumah kamu tahu makan ini untuk dikelola keluarga ini besar punyanya Nunung yang di Solo. Mami Nunung Dengan harapan pendapatan dari rumah makan tersebut bisa untuk menghidupi keluarga Nunung yang selama ini hidupnya bergantung pada pemberian ini hari Nunung. Senin ada menu spesial kalau ini. Wah, oh putranya Mami Nunung. Bantuin mama, nggih. Oh alah, ini putranya Mami Nunung. Ampun siap Mas. Nggak apa-apa. Oh, oke. Mas ini tuh di warung Songoseng Mbak Nunung ini menyenangkan. Ono apa? Keronconge. Ono keronconge. Anak keronconge tempatnya meja kursinya perkayuan. Kita lihat menu-menu. Miris memang, Nunung yang selama kesuksesannya bergelimang harta dan selalu berusaha mencukupi dan membahagiakan keluarga besarnya, justru harus menanggung penderitaan di usianya yang menginjak 62 tahun. Sempat marah dan memblokir semua keluarga besarnya, karena Nunung merasa diabaikan saat dirinya sakit dan mengalami kesusahan. Akhirnya sekarang hubungan Nunung dan keluarga besarnya perlahan-lahan mulai membaik lagi. Nunung juga bercerita jika keluarga besar yang selama ini dibiayainya tak memberi perhatian saat ia sakit, sampai ia harus meminjam dan ditagih 15 juta untuk biaya berobatnya, padahal selama ini ia yang menjadi tulang punggung keluarga besarnya. Sempat mendapatkan tawaran untuk tinggal di rumah Sule yang sudah lengkap dengan perabotannya, Nunung justru lebih memilih tinggal di kamar kos bersama sang suami. Nunung mengaku sudah nyaman tinggal di kos bersama suaminya. Kayaknya di mana-mana katanya Mami tinggal begitu, zaman sekarang kos-kosan.
Rumahnya masih banyak. Aku tuh kalau mau tinggal di rumah, Sule itu udah nawarin aku berkali-kali. Tinggal aja di rumah aku, Mi. Rumahnya dia ada beberapa rumah gitu. Si Bubur. Enggak, aku udah nyaman kos, Le. Aku kalau nanti pindah di rumah kamu, aku pindah rumah. Gitu, aku pasti beli perabotan. Mau nggak mau, kan? Iya. Pasti perlu meja Aku siapin, perabotan udah aku siapin. Kamu aja yang nggak mau. Ya memang aku nyaman kos kok. Ya udah. Terima kasih sudah mendengarkan saya Miss Fafa. Sampai jumpa lagi di berita hiburan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.